Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masuk di jenis ke-16. Alhamdulillah perjuangan masih panjang. Semoga antum istiqomah. Jenis ke-16 dari jenis mustalah al-hadis. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah النوع السادس عشر في الأفراد وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد ابن طاهر في أطراف رتبه فيها. Masya Allah. Kata beliau an-naw' sadis asyara, jenis yang ke-16 fil afrad, tentang al-afrad. Bahwa aqsam taratan yang faridu fihi rawi an syaihihi kama taqaddam. Afrad ini mirip dengan syad. Cuma bedanya kalau syad dhaif, kalau afrad belum tentu dhaif. Karena dia bersendiri saja dalam meriwayatkan. Kalau syad bersendiri dan ada yang menyelisihinya. Paham kan? Nah, itu syad. Kalau ini bersendiri saja. Bisa sahih, bisa dhaif. Afrad itu tarotan, wahwa aksam, dia memiliki beberapa pembagian. Tarotan terkadang yang faridu bihi rawi an syaihihi. Seorang rawi bersendiri dari syekhnya. Sebagaimana telah lewat. Ya kan? Di pembahasan syad bisa begitu juga. Au yang faridu bihi ahlu qatrin. Masya Allah. Atau bersendiri dengannya ahlu qatrin. Penghuni negeri itu. Dalam meriwayatkannya. Misalnya tidak ada meriwayatkan di negeri ini kecuali si fulan darinya. Iya, penduduk suatu tempat. Kama yuqal. Sebagaimana dikatakan. Tafarroda bihi ahlu syam. Bersendiri dalam meriwayatkannya ahlu syam. Penduduk Syam. Berarti di sini maknanya bisa lebih luas. Bersendiri maksudnya bukan karena satu orang. Tapi karena hanya penduduk itu. Apa maksudnya? Berarti kalau ada yang meriwayatkan penduduk itu 5 orang, 6 orang. Tetap dibilang apa? Afrad. Karena mereka bersendiri. Hanya ahlu Syam meriwayatkannya. Jadi maknanya lebih umum dari yang pertama. Kalau yang pertama 1 orang betulan. Paham ini? Kalau ini penduduk negeri itu bersendiri dalam meriwayatkannya dari si fulan. Tidak ada penduduk negeri lain yang meriwayatkannya. Paham maksudnya? Misalnya hanya penduduk Syam yang meriwayatkan hadis dari si fulan itu. Awil Iraq atau Iraq, awil Hijaz atau Hijaz, au nahodalik atau yang semisalnya. Faqad yatafarrada bihi wahid minhum. Tapi terkadang juga bersendiri salah satu dari mereka. Maksudnya tidak ada yang meriwayatkan dari ahli Syam kecuali si fulan 1 orang saja. Paham ini? Ya, kadang seperti itu. Fayajtami'u fihil waswan. Maka terkumpul 2 sifat. Sifat bersendiri dan sifat penduduk itu. Paham kan? 2, wallahu alam. Ini pembagian diantaranya. Walil hafidh ad-Daraqutni kitabun fil afrad. Masya Allah. Al-Imam al-Hafidh ad-Daraqutni memiliki kitab terkait dengan al-afrad yang bersendiri dalam meriwayatkannya. Jadi beliau kumpulkan, Masya Allah, hanya hadis-hadis afrad. Itu beliau bilang fi mi'ati juz'in. Masya Allah.
100 juz. Ya, 100 juz ini bisa dibilang 100 jilid. Bisa, cuman kadang digunakan dulu mi'atu juz, maksudnya 100 orang. Karena dibilang kitab al-ajazza. Biasa juga mereka gunakan di orang. Bisa dibilang 100 riwayat afrod. Bisa maknanya juga ke situ. 100 riwayat afrod. Bisa juga maknanya seperti biasa. 100 juz. Paham ini kan? 100 juz, 100 jilid. Bisa. Makanya kata beliau, walam yusbak ila nadirihi. Tidak pernah ada yang sebelumnya yang sama dengan karangannya Ad-Darqutni itu. Yang mengumpulkan afrod. Wa qad jama'ul hafidh Muhammad ibn Thahir fi atraf rattabahu fiha. Telah dikumpulkan oleh Al-Hafidh Muhammad ibn Thahir dalam atraf, dalam ujung-ujung hadis, dan dia urut padanya. Dia urut padanya. Karena kitabul atraf membahas ujung hadis seperti kamus hadis. Seperti kamus hadis. Karena para ulama sudah mengarang kamus dalam setiap bidang. Fikih sudah ada kamusnya. Jadi cara mencarinya adalah antum hafal kosakata yang ada di pembahasannya antum. Misalnya antum mau cari kunut, lihat di kata konata. Semua masalah fikih tentang kunut ada di situ. Paham kan? Di hadis ada juga atrof. Jadi antum cuma hafal potongan hadis. Cari di hurufnya. Huruf apa ini yang antum di potongannya? Paham kan? Itu disebutkan. Ya tinggal hafal. Iya, sama dengan Mu'jamul Quran. Kalau Quran kan ada juga. Ada Mu'jamul Quran dijual. Kamusnya Quran. Jadi isinya itu cuman kalimat-kalimat Quran. Dan setelahnya ditulis. Kalimat ini ada beberapa ayat. Makanya ada, antum bisa katakan kata ini dalam Quran ada sekian. Karena ada Mu'jam Quran. Iya, antum bisa beli juga. Jadi antum, tapi sekarang kan orang sekarang kita masih dulu masih pakai Mu'jamul Quran. Jadi Ustadzul misalnya sebutkan banyak ayat, kita cuma tulis satu kata saja. Nanti tinggal kita lihat di Mu'jam Quran. Ayatnya tadi yang disebutkan. Tapi sekarang orang di HP. Ketik di HP muncul semua. Takwa muncul semua takwa. Ya, tapi bagus kalau mau kitab, beli Mu'jam Quran. Beli Mu'jam Quran. Dijual 1 jilid juga. 1 jilid juga. Itu karangan lama. Maksudnya dibuatnya lama. Karena dia tulis satu kata, baru tulis. Ini ada di ayat ini. Dia tulis ayatnya baru suratnya. Ditulis ayatnya baru suratnya. Paham kan? Sama kalau hadis. Kalau hadis, atrof. Penggalan hadis. Penggalan hadis. Cuman di sana juga ada yang lebih kecil lagi daripada itu. Ya, lebih bagus lagi. Di samping penggalannya maknanya juga. Yaitu ma'anil athar. Ma'anil athar. Sekarang dijual. Dulu dijual 4 banyak jilidnya. Sekarang karena dibagi cetakannya seperti sekarang ini jadi 1 jilid. Jadi kita dapat haditsnya sekaligus maknanya. Rata-rata ulama yang karang makna hadits, misalnya di Umdatul Ahkam, dikarang oleh Al-Bassam, ada makna hadisnya. Di situ diambil. Di situ diambil. Kan di sana ada semua makna kata yang ada di hadis. Gorib-goribnya hadis ada. Semua kan telah dikarang, termasuk ini. Ini yang al-afrod, afrodnya al-Imam Ad-Darqutni telah dikumpulkan oleh Muhammad ibn Thahir di atrof, dan dia urut atrofnya di ujung hadis. Iya, di situ untuk cepat dapat. Karena dia katakan diriwayatkan oleh to, ta, mim, ho. Jadi dia kasih kode. Jadi ini atrofnya, setelahnya dia tidak bilang riwayat Bukhari, enggak. Kalau Bukhari dilambangkan ho, oh berarti ada di Bukhari nomor sekian. Mim, oh Muslim nomor sekian. Jadi dia tulis nomornya. Di ujung hadis dia tulis nomornya, nomor berapa. Di sana. Kalau tidak ada nomornya, jilid berapa. Paham kan? Jadi dikasih lambang. Ya, Ibnu Majah dikasih lambang. Tirmidzi dikasih lambang. Abu Daud dikasih lambang. Paham kan? Dia lambang gitu. Terus, setelahnya
ثم قال النوع السابع عشر في زيادة الثقة إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ Ini penting. Ini Masya Allah. Ini masalah pembahasan yang tidak ada di kitab sebelumnya juga. Jenis yang ke-17, ziyadati thiqah. Tambahan rawi yang thiqah. Kalau tambahan rawi yang dhaif selesai masalah kan. Karena ketika rawi dhaif menambah sesuatu lafaz, menyelisih rawi yang thiqah, dhaif. Mungkar. Ini masalah mungkar. Paham kan? Mungkar. Sekarang, bagaimana kalau thiqah yang menambah? Bagaimana kalau thiqah yang menambah? Yaitu idza tafarrada rawi bi ziyadati al-hadits an baqiyati ruwah an syaikin lahum. Jika bersendiri rawi dalam menambah satu hadis dari sisa rawi yang lain dari syekhnya mereka. Wa hadzal ladzi yu'abbaru anhu bi ziyadati thiqah. Ini yang disebutkan tambahan thiqah. Apakah dia diterima atau tidak? Ini penting sekali. Karena masalahnya dibangun nanti di atasnya hukum. Ketika antum bilang diterima, hukum di situ berlaku. Ketika tidak diterima, maka tidak berlaku hukum. Paham kan? Jadi ini hubungannya nanti di pembahasan fikih. Apa kita bisa berdalil dengan ziyadatul thiqah atau tidak bisa berdalil? Paham ini? Misalnya dalam Bukhari Muslim ada 3 tempat angkat tangan. Nah, Bukhari Muslim itu. Kemudian di Bukhari tambah satu lagi. Ketika berdiri di 2 rakaat pertama. Ini kan tambahan. Tambah satu angkat tangan. Diterima atau tidak? Kan masalah di Bukhari. Paham maksudnya? Diterima atau tidak? Ini perlu. Terus kita lihat. Fihi khilafun masyhurun. Fahakal khatibu an aksaril fuqahai qabulaha. Waraddaha aksarul muhaddithin. Masya Allah. Di dalamnya terdapat perselisihan. Yang dikenal. Dihikayatkan oleh Al-Khatib dari kebanyakan ahli fikih, dia diterima. Makanya rata-rata mayoritas ahli fikih angkat tangan setelah 2 rakaat. Ini contoh saja. Mayoritas ahli fikih angkat tangan setelah 2 rakaat, setelah tasyahud. Paham ini? Dan ditolak oleh kebanyakan ahli hadis. Ahli hadis tidak mengamalkannya. Angkat tangan setelah 2 rakaat pertama. Paham? Kenapa tidak angkat tangan? Menyelisih tambahan. Paham kan? Itu kan tambahan. Jelas antum paham ini? Jadi maka mereka bilang tidak angkat tangan. Bahkan Al-Imam Ad-Daruqutni membantah. Itu tidak benar. Itu syad. Tidak diterima. Walaupun ada dalam Bukhari. Nah, itu termasuk hadis yang Imam Bukhari dikritik darinya. Paham ini? Karena Bukhari Muslim tidak ada. Masalahnya sama sahabatnya. Abdullah ibn Umar. Paham kan? Yang disepakati Bukhari Muslim tidak ada. Di Bukhari ada. Dipahami ini? Ini pembahasannya ada di sini. Mayoritas. Jadi nanti kalau antum dapat perselisihan. Kenapa bisa berselisih di situ? Karena berselisih di masalah pokok. Diterima atau tidak? Nah, ketika di masalah pokok diperselisihkan, otomatis di masalah cabang berselisih. Paham maksudnya? Jadi itu buah dari perselisihannya. Buah dari perselisihan di sini. Iya. Jadi sekarang antum berarti sudah tahu. Ini berselisih antara ahli fikih dan ahli hadis. Ahli fikih mengamalkannya, menerimanya. Ahli hadis kebanyakan mereka tidak menerimanya. Kita lihat. Wa minan nasi man qala in ittahada majlisus sama'i lam tuqbal wa in ta'addada qubilat. Masya Allah, berarti dia rinci. Di antara manusia ada yang berkata, kalau sama majelis dengarnya tidak diterima. Ada yang gini, kita sekarang lagi di satu majelis. Semua meriwayatkan tanpa tambahan. Satu itu meriwayatkan dengan tambahan. Padahal satu majelis didengar. Katanya tidak diterima. Tapi kalau majelisnya berbeda. Ini didengar majelis sekarang. Nanti dia dengar di majelis lain. Beda majelis. Diterima.
Jadi ini dia rinci. Dia rinci. Kalau dalam satu majelis tidak diterima. Kalau beda majelis diterima. Karena bisa saja di sini Syekh cuma menyampaikan apa yang menjadi dalil. Paham kan? Kan bisa dipotong kan sesuai dengan pendalilan. Bisa saja sekarang dia sampaikan tidak sempurna hadisnya. Paham kan? Di sana dia sampaikan secara sempurna. Dipaham kan? Kalau beda majelis diterima. Kalau tidak beda tidak diterima. Terus. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. Masya Allah. Di antara mereka, jadi ini berselisih sekali. Di antara mereka ada yang berkata, diterima tambahannya kalau min ghairi rawi. Bihilafi ma idza nasata parawaha tarotan wa asqataha ukhra. Diterima tambahannya kalau katanya dari selain rawi. Paham ini? Kalau dari selain rawi itu maksudnya dari rawi yang selain yang diriwayatkannya itu diterima. Diterima kalau dari selainnya. Kalau dari rawi yang sama tidak diterima. Paham maksudnya ini? Jadi kalau rawi yang sama tidak diterima. Kalau dari selain rawi diterima. Paham kan? Ini dia bilang, bikhilafi ma idza nasyata farawaha taratan wa asqataha ukhra. Berbeda katanya kalau dia kadang bersemangat, dia meriwayatkan penuh, kadang di tempat lain diriwayatkan apa? Tidak penuh. Ini kan dari satu rawi dah. Dari satu rawi. Kadang dia semangat, sampaikan penuh. Kadang dia tidak semangat, sampaikan potongannya saja. Kan dalam hadis bisa begitu. Bisa seperti itu. Seperti Imam Bukhari. Beda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, walaupun tidak ada syahidnya dalam bab yang mau dia sampaikan utuh. Itu Imam Muslim. Imam Bukhari tidak. Dia sampaikan sesuai judul bab. Jadi belum potong hadisnya. Dia potong-potong hadisnya. Jelas kan? Yang disebutkan. Nah ini di antara yang merinci seperti itu. Di antara mereka ada yang berkata, in kanat mukhalafatan fil hukmi lima rawahul bakun lam tuqbal. Ah ini berbicara tentang hukumnya. Jika menyelisih hukum terhadap apa yang diriwayatkan oleh yang lain tidak diterima. Wa illa kubilat. Kalau tidak menyelisihi hukum yang diriwayatkan oleh yang lain maka diterima. Artinya misalnya yang lain menunjukkan wajib. Dia menunjukkan sunnah. Yang lain menunjukkan haram. Dia menunjukkan makruh. Tidak diterima kalau beda hukumnya. Paham ini? Kalau dengan tambahan ini jadi beda hukum, tidak diterima. Tapi kalau dengan tambahan ini, hukumnya tetap sama, diterima. Jadi ini berbicara tentang samarohnya. Buahnya. Paham kan? Buahnya kalau diterima. Buahnya kalau diterima. Kama lau tafarrada bil hadithi kullihi. Sebagaimana kalau dia bersendiri dalam hadis seluruhnya. Fa innahu yuqbal tafarruduhu bihi. Sesungguhnya diterima kalau bersendiri dengannya. Idza kana thiqatan dhabitan au hafidhan. Kalau dia thiqah, terpercaya atau hafal. Wa qad hakal khatibu ala dzalikal ijma'. Telah dihikayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi adalah kesepakatan. Dia diterima. Sekarang contoh. وقد مثل الشيخ أبو أمر زيادة الثقة بحديث مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقوله من المسلمين من زيادات مالك النافع. Masya Allah. Telah dicontohkan oleh Syekh Abu Ammar Ibn Salah. Ziyadatu thiqah, tambahan thiqah. Dengan hadits Malik dari Nafi dari Ibn Umar.
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di Ramadan. Terhadap setiap yang merdeka atau budak atau laki-laki atau perempuan. Minal muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Ini tambahannya. Kata minal muslimin itu termasuk tambahan Malik dari Nafi. Dari Ibnu Umar. Kan Imam Malik sudah kita pahami kan. Beliau ada sikoh. Beliau adalah rawi yang sikoh. Sepakat akan keimamannya. Imam Malik. Imam Malik. Beliau tambah kata minal muslimin. Tambah kata minal muslimin. Nah gimana ini? Tentang hukum tambahannya ini. Kita lihat. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمر على ذلك ولم يتفرد بها مالك فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان النافع كما رواها مالك وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك قال ومن أمثلة ذلك. Sampai situ dulu karena setelahnya contoh lain. Qad za'ama Tirmidzi. Telah disangka oleh Imam Tirmidzi bahasanya Malik bersendiri dengannya. Wasakata Abu Amr ala dzalik. Tapi Abu Amr diam atas hal tersebut. Terkait dengan komentarnya Imam Tirmidzi. Walam yatafarrad biha Malik. Tidak bersendiri dengannya Imam Malik. Faqad rawahu Muslim min tariqid Dhahhak. Sebenarnya tidak bersendiri. Itu Imam Tirmidzi yang bilang dia bersendiri. Paham kan? Tapi telah dijelaskan. Sebenarnya Imam Malik tidak bersendiri. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari jalur Ad-Dhahhak. Ibnu Utsman An-Nafi'. Paham kan? Satu tabaqah dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik kan Imam Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Terus sekarang Ad-Dhahhak Ibnu Utsman An-Nafi'. Paham kan? An Ibnu Umar. Kama rawahu Malik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik. Sama. Wa kadzalika rawahul Bukhari. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa Abu Daud. Wa Nasa'i dan Nasa'i juga sama. Min tariqi Umar ibnu Nafi' an Abi. Tahu itu? Dari Umar. Karena Nafi kan maulanya Ibnu Umar. Nafi maulanya Ibnu Umar. Iya. Dari bapaknya. Katanya dari Umar, Ibnu Nafi dari bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya Umar? Nafi. Nafi dari Ibnu Umar. Nafi dari Ibnu Umar. Paham kan? Artinya sekarang kita punya jalur ketiga. Tadi kan pertama Malik. Setelah itu Ad-Dhahhak Ibnu Utsman. Ternyata dalam riwayat Bukhari ada Umar Ibnu Nafi. Bukan Malik. Bukan Ad-Dhahhak, tapi Umar Ibnu Nafi. Anaknya siapa? Nafi. Kalau tadi kan muridnya Nafi. Nafi punya murid Malik. Punya murid Ad-Dhahhak Ibnu Utsman. Juga punya murid anaknya sendiri. Umar Ibnu Nafi. Paham kan? Berarti di sini mau dibuktikan bahwa sebenarnya Imam Malik tidak bersendiri. Kan Tirmidzi bilang bersendiri. Enggak, ini Malik tidak bersendiri di sini. Tidak bersendiri di sini. Iya, ke Malik. Seperti Malik juga. Terus. Qala Syekh. Qala wa min amthilati dzalika hadithun ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Tafarrada Abu Malik Sa'id ibnu Tariq. Tafarrada Abu Malik Sa'id ibnu Tariq al-Ashja'i bi ziyadati wa turbatuha tahuran. An Rib'i an Hirashi an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Muslimun wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Awamah al-Isfirayini fi sihahihim min hadithihi wa dzakara anna khilafa fil wasli wal irsali kal khilafi fi qabuli ziyadati thiqati. Masya Allah. Kalau beliau berkata termasuk contohnya.
adalah hadits ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bersendiri dalam riwayatkannya Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i dengan tambahan wa turbatuha tahura, dan tanahnya suci. Kan sebenarnya lafaz ya Bukhari Muslim yang disebutkan adalah waju'ilat liyal ardi masjidan wa tahura. Dijadikan untuk bumi ini sebagai tempat sholat dan tempat bersuci. Tapi dalam riwayat Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i tambahannya wa turbatuha tahura, tanahnya adalah suci. Walaupun sudah masuk tadi di pembahasan. An Ribi'in bin Hirash an Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu Muslim Ibnu Khuzaimah wa Abu Awana al-Isfirayini fi sihahihim min hadithihi, dari haditsnya. Wa dzakara anna al-khilaf fil wasl wal irsal kal khilaf fi qabuli ziyadati thiqah. Dan beliau sebutkan, yaitu Ibnu Salah, bahwa perselisihan pada wasl dan irsal seperti perselisihan dalam masalah qabul ziyadatu thiqah. Sekarang apa yang kuatnya? Antum bisa lihat catatan di bawah, itu penting. Bukan catatannya Ahmad Syakir ya, tapi catatannya yang paling bawah lagi. Catatannya kalau dicetakan saya, iya, yang paling bawah, yang memberikan catatan kaki. Ada catatan nomor 7 kalau cetakan saya setelah kata ziyadatu thiqah. Paham ya? Yang paling bawah. Antum ada? Oh, enggak ada ya. Siapa yang ada cetakannya? Mas'alatu ziyadati thiqah minal masailil lati kathrul qawda biha. Ada itu? Enggak ada cetakan antum? Antum cetakan apa? Beda cetakan? Berarti saya baca saja ya, sebagai faedah. Masalah tambahan rawi yang thiqah. Kalau tambah rawi yang dhaif, ditolak, mungkar, palsu. Paham kan? Tambahan rawi yang thiqah termasuk masalah yang banyak sekali diperdebatkan padanya. Coba antum lihat di atas. Minhum man qol. Paham? Ini masalah yang banyak diperdebatkan. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Banyak sekali diperdebatkan. Wa khulasatu qaul al-muhaddithin an-nuqat, dan kesimpulan dari ucapan ahli hadis yang dipilih adalah maqalahu Ibnu Hajar fi Nuzhati. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Nuzhahnya, kitab yang kita akan baca setelah ini. Karena memang ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat kuat sekali dalam merinci apakah ziyadatu thiqah diterima atau tidak. Nanti kita akan baca setelah ini. Setelah kitab ini. Beliau bilang al-manqulu an a'immatil hadits al-mutaqaddimin. Yang dinukil dari ulama hadits yang terdahulu. Ka Abdurrahman ibn Mahdi, seperti Abdurrahman ibn Mahdi, wa Yahya al-Qattan, dan Yahya al-Qattan, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Yahya ibn Sa'id ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, wa Ali ibn Madini, wal Bukhari, wa Abu Zur'a, wa Abu Hatib, wa Nasa'i, wa Darqutni, wa ghairihim. I'tibaru tarjih fima yata'allaqu bi ziyadati wa ghairiha la yu'rafu an ahadim minhum itlaqu qabuli ziyadah. Mereka semua mengatakan i'tibaru tarjih, dianggap roji pada yang terkait dengan tambahan dan selainnya. Tidak dikenal dari seorang pun dari mereka pengitlakan kata diterima. Maksudnya tidak dikatakan, tidak ada yang dari mereka bilang mutlak diterima. Paham ini kan? Tidak ada pemastian langsung bilang tambahan thiqah diterima. Iya.
Enggak ada, cuman dianggap nggak tambahannya? Dianggap. Dipahami ini kan? Dianggap. Beda dibilang dianggap sama diterima. Kalau dianggap kan, kalau ada pendukungnya dianggap. Kalau tidak, tidak dianggap. Paham kan? Nah, terus ada di atas. Di Ahmad Syakir, kalau ini antum ada. Ahmad Syakir nomor 2. Ahmad Syakir ciri-cirinya dalam kurungnya seperti dalam kurungnya Quran. Nah, lihat catatan nomor 2. Syakir, yang ada lambang Syakir di bawah. Hada babun dakikun. Ini bab ziyadatu thiqah. Ini bab yang dakik. Yang halus. Rinci. Min abwabit ta'arud wa tarjih bainal adillah. Masuk dalam bab ketika bertentangan dan mentarjih, merojikan antara dalil yang ada. Ketika ada perbedaan, antum merojikan mana? Wahwa minal buhuthil hammah. Dia termasuk pembahasan yang penting. Indal muhaddithin al fuqaha wal usuliyin. Di sisi ahli hadis, fuqaha dan ahli usul. Semua ini turun tangan di pembahasan ini. Kalau ahli fikih terkait dengan pendalilan hukum. Iya kan? Kalau ahli hadis terkait dengan apa? Diterima atau tidak? Kalau ahli usul terkait dengan tarjih bainal adillah. Ketika ada pertentangan, kita rojikan mana? Yang sudah lewat antum di pembahasan usul ada namanya at-ta'arud bainal adillah. Bertentangan antara dalil. Nah, tambahan ini juga masuk dalam pertentangan. Satu ada tambahan, satu tidak. Berarti bertentangan. Makanya ini dibahas oleh ahli fikih, ahli hadis, ahli usul. Fa'idha rawal adlu thiqatu hadithan. Kalau rawi yang adil lagi thiqah menambah hadis. Wazadafi meriwayatkan satu hadis dan menambah padanya. Ziyadatan lam yarwiha ghairuhu minal udul. Tambahan yang tidak diriwayatkan oleh selainnya dari rawi yang adil. Adzal alladhi rawu nafsal hadis. Ia meriwayatkan hadis itu sendiri. Au rawahu thiqah. Al-adlu nafsahu maratan naqisan wa maratan zaidah. Atau diriwayatkan oleh rawi yang thiqah. Adil. Dirinya. Tapi kadang kurang, kadang dia tambah. Al-qawlu sahih rajih. Ini Masya Allah. Ini ada penentuan mana yang rajih. Maka pendapat yang sahih lagi rajih. Anna ziyadata makbul. Nah ini yang antum pegang. Paham ini? Kalau yang di bawah tadi, beliau cuma menukil. Tidak ada yang lebih tegas. Terima atau tidak. Di sini Ahmad Syakir jelas. Sahih rajih. Tambahan diterima. Nah kalau antum berpendapat seperti ini, selesai masalah. Tambahan-tambahan itu antum bisa pakai berdalil. Karena ini tambahan sih. Sawa'un awqa'at mimman rawahu naqisun amin ghairihi. Sama saja. Apakah disangka dari yang meriwayatkannya itu kurang atau dari selainnya. Atau dari selainnya. Wa sawa'un ata'allaqa bi hukmun syar'i amla. Sama saja apakah itu terkait dengan hukum syar'i atau tidak. Wa sawa'un ghayyaratil hukmu tsabit amla. Sama saja apakah merubah hukum yang tetap atau tidak. Maksudnya dari pendapat-pendapat tadi itu semua digugurkan. Pokoknya riwayat ziyadatu thiqah diterima. Sama saja apa yang dikatakan tadi di atas. Iya. Merubah hukum atau tidak. Wasawaun aujabat. Nak ahkam sabatat bi khobarin laisa hiya fihi amla. Sama saja. Apakah dia mewajibkan untuk membatalkan hukum yang tetap dengan khobar itu atau tidak. Paham ini? Misalnya dengan tambahan ini dari sunnah menjadi wajib. Kan ada di pembahasan usul. Nah? Ini ujung hadis memalingkan awalnya. Apa maksudnya? Ujung hadis ini memalingkan awalnya. Awalnya diperintah. Tapi ketika ujungnya dikatakan begini, maka itu memalingkan awalnya. Paham ini? Artinya dia merubah hukum. Dari wajib menjadi sunnah. Sama saja, pokoknya dianggap tambahannya. Dianggap tambahannya. Wahada huwa madhabul jumhuri minal fuqaha wal muhaddithin. Wadda'a ibnu Thahir al-ittifaq al-hadal qaul. Ini adalah madhab mayoritas fuqaha dan ahli hadis. Bahkan diakui oleh Ibnu Thahir, yaitu Muhammad Ibnu Thahir tadi.
adalah kesepakatan atas pendapat itu. Dipahami ini? Ini yang sahihnya. Insya Allah ini yang kita pegang. Ya, masalahnya ini tambahan fiqh. Tambahannya apa? Fiqh. Beda kalau tambahan rawi yang dhaif. Kan ini asalnya. Ini asal. Asal yang diriwayatkan ya karena dia ada. Dia dengar. Dia dengar. Ini alhamdulillah kita cukupkan dua itu dengan pembahasan terakhir tadi. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.